Saudara, kemarin ada hamba Tuhan, belum pernah ada di kebaktian ini. Dari luar negeri, dia kasih pesan buat kita. Dan teman saya kirim ini sama saya bacain buat saudara ya. Pesan yang dia dapat dari Tuhan tentang CLCC. Dia bilang begini, Tuhan taruh di hati dia bahwa begini, CLCC sudah memiliki kandungan untuk melahirkan sebuah kegerakan. Tinggal kita semua harus berdoa supaya hal itu lebih banyak berdoa, supaya hal itu bisa terjadi dan terobosan juga terjadi. Kita harus banyak menyembah lebih lagi, memuji Tuhan supaya kita dapat tuntunan yang lebih tajam. Dan buat jemaat perlu dibangun rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, lebih lagi. Karena sampai saat ini yang dia dapat kayaknya masih agak pasif dan membutuhkan lebih banyak tuntunan. Tapi saya percaya saudara akan dibangkitkan lebih lagi. Amin. Tuhan berpesan lewat dia disampaikan pada saya begini bahwa CLCC sudah punya kandungan untuk kegerakan Tuhan dimulai. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Kalau saudara lihat ini, saudara lihat minggu-minggu depan, dia nggak tahu ini. Orang ini nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dia cuma nyampe ini, saya percaya waktu saudara lihat. Nubuatan ini ada alasannya kenapa Tuhan sampaikan. Karena saudara sudah mulai bergerak, saudara mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, saya mau sampaikan sebuah firman dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judul khotbah hari ini adalah Your Life is God's Mission. Hidupmu adalah misinya Tuhan. Hidupmu, hidup saudara adalah misinya Tuhan. Yuk kita lihat Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Katakan menumpang. Lagi menumpang. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang setuju kata amin. Saudara, Alkitab bercerita tentang pelayanan Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang sakit kenal Tuhan. Kadang-kadang Tuhan Yesus berkhotbah di depan ribuan orang dan orang bertobat kenal Tuhan. Kadang-kadang Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu dan orang bertobat. Tapi kali ini cara yang Tuhan kasih lain. Dia nggak bikin mujizat, dia nggak bikin apa-apa, dia menumpang. Katakan menumpang. Lagi menumpang. Dia tinggal sama-sama dengan Sakius. Besoknya Sakius bertobat. Sakius berubah hidupnya. Cukup lama saya bertanya-tanya di hati saya kalau baca ini. Apa yang Tuhan Yesus buat ya di sana ya? Kira-kira Tuhan Yesus ngapain? Kok sampai Sakius mau berubah? Apa yang Tuhan Yesus buat? Sampai saya mulai mengalami kejadian-kejadian seperti ini setahun 2 tahun terakhir ini. Semakin hari semakin banyak. Dan saya jadi punya tafsiran pribadi. Saya mau ngomong ini tafsiran saya pribadi. Kemungkinan Tuhan Yesus memang gak ngapa-ngapain di rumah Sakius. Dia nggak bikin mujizat, dia nggak bikin apa-apa, dia cuma tinggal sama-sama. Tapi Sakius bertobat. Saudara, belakangan ini saya lihat, saya mengalami itu. Teman partner kerja saya, tahu-tahu minta dibaptis. Padahal tadinya sempat nggak percaya Tuhan. Waktu saya habis baptis dia, keluarganya datang untuk makan, keluarganya aja nanya, kok lu bisa percaya? Saya nggak banyak ngomong, cuma kerja sama-sama aja. Karena kalau kerja sama-sama partner tiap hari dikhotbahin, enak juga kali saudara. Saya di kafe ketemu orang, ketawa-ketawa. Orang mau ke gereja.
di gym, ketemu orang, olahraga. Nggak buka Alkitab. Nggak buka Alkitab, nggak bicara pelayanan, nggak bicara gereja, ketawa aja. Kadang-kadang mereka ngomong jorok terus terang, saya ketawa aja. Terus mau ke gereja. Suatu kali saya cuma ngobrol-ngobrol begitu, tahu-tahu dia bawa anaknya datang. Dikenalin sama saya. Dan bilang, kita pengen sama-sama. Saya cuma lihat, wow, saya lihat, oh kira dari situlah saya menafsirkan kayaknya ini yang Tuhan Yesus buat sama Sakius. Dia nggak khotbah, dia nggak bikin mujizat, orang bertobat, orang kenal Tuhan, orang membuat keputusan untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Saya ada satu grup ini baru reuni ceritanya. Tadi pagi ada satu orang yang tadi saya cerita ini. Ternyata ada satu yang ada di situ, dia datang sama saya. Dia datang sama saya, dia nangis. Saya cerita sama saudaranya, saya ada satu grup nih, baru bertobat. Di grup alor ngidul ngomongnya nggak karu-karuan semua. Saya cuma ketawa-ketawa. Ikut ketawa aja, hahaha, emoticon, nyengir dan semuanya kan. Nggak lama japri masing-masing. Mulai tanya-tanya tentang Tuhan. Ini nanti ada yang saya ajak ketemu dan semuanya. Dan ternyata di luar grup itu mereka bahas. Saya dulu di Aloy. Maafkan saya kalau yang bukan Aloy. Tapi dulu Aloy itu the best. Emosi. Maaf. Nah, waktu saya di Aloy, anak-anak ini bilang gini, teman-teman saya ternyata di luar grup tuh bilang gini, gue capek banget tau gak dulu sekolah di Aloy, gini nih. Tadi yang datang sama saya bilang ini, dia tahu nggak? Di luar mereka bahas itu, terus mereka bilang begini. Tapi salah satu buah yang lahir lewat kita, itu Andi. Bahagia nggak lo lihat dia sekarang? Dan mereka bilang, iya. Walaupun kita dulu sekolah capek, tapi mereka yang, nanti saya cerita sama saudara ya, mereka melahirkan saya memang. Mereka yang ajak saya beli Alkitab pertama. Dan saya sampai tadi dia nangis, saya peluk dan saya bilang sama anak-anaknya, papi ajar papi. Om banyak belajar dari papi banyak. Saya bilang thank you. Gue beli Alkitab pertama, kalian yang ajak. Gue ini, tapi saya cuma mau beritahu. Dari cuma ketawa-ketawa di grup orang pengen kenal Tuhan lebih lagi. Kenapa? Nah saya mau ajak gini, setiap orang, setiap anak Tuhan harus menyadari. Setiap anak Tuhan harus menyadari, yang pertama begini, kita lahir tidak kebetulan. Katakan, saya tidak kebetulan lahir. Kasih tahu sebelah saudara, gue gak kebetulan lahir. Amin. Saudara mesti sadar bahwa saudara bukan produk iseng. Yang setuju kata amin. Kenapa lahir? Kayaknya bapak mama gue iseng jadi gue lahir. Enggak. Orang tua saudara boleh iseng. Tapi Tuhan yang menciptakan saudara, dia gak pernah iseng bikin saudara. Amin. Dia gak iseng, dia buat saudara begitu rupa dengan sebuah rencana yang luar biasa. Saudara, saya tahu gini, di tengah-tengah saudara mungkin ada beberapa orang merasa, saya gagal Pak. Saya mah produk gagal. Saya mau beritahu, saudara bukan produk gagal. Saudara bukan produk kebetulan, saudara bukan produk iseng, saudara juga bukan produk gagal. Sebab Tuhan bilang, saudara diciptakan dengan sangat indah, sangat luar biasa, sangat detail. Coba kita lihat satu firman. Banyak firman. Mazmur 139 ayat 7 sampai 14. Ayat yang terkenal sebetulnya. Daud bilang begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara waktu baca terus saudara mesti mengerti, Daud pernah berusaha lari dari Tuhan. Ada yang pernah berusaha lari dari Tuhan? Ayat ini buat saudara. Lari, dia pengen lari, makanya dia bilang kemana saya bisa lari dari Tuhan? Sebab ayat 8 gini, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara lihat ini, Daud bilang ini, dia pernah coba menjauh sampai ke daki ke langit, dia bilang, tapi Tuhan ada di sana. Dia pernah turun ke dunia orang mati, bicara apa? Dia udah gak mau urusan sama Tuhan, tapi tetap Tuhan ada di sana. Alkitab bilang, Daud bilang ini, tanganmu tetap menuntun aku. Saudara pernah coba menjauh dari Tuhan? Saudara pernah coba bikin, gue gak capek, gue begini, gue mau kompromi aja. Gue mau bikin dosa.
Tapi saya mau tanya, rasa nggak tangan Tuhan tetap memegang saudara? Sebab Tuhan sayang sama saudara. Apapun yang kau buat nggak akan pernah terlalu menjijikkan untuk tangan Tuhan meraih saudara. Ada beberapa orang menyadari kehidupannya sampai malu sendiri. Dia bilang nih, saya kalau ini bukan comberan lagi Pak. Saya itu tempat kloset mungkin di mana kotoran manusia bertumpuk di situ. Saya mau beritahu kalau seperti itu kehidupanmu. Tangan Tuhan tetap akan masuk ke sana untuk mendapatkanmu kembali. Tidak ada yang terlalu menjijikkan buat Tuhan untuk tetap mencintaimu. Yang setuju kata amin. Lihat Daud bilang apa? Daud bilang ini, bahkan jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dia bilang nih, gue mau hidup dalam gelap. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara mau hidup kayak apapun. Tidak akan terlalu gelap untuk Tuhan menemukanmu kembali. Dimanapun engkau, mata Tuhan akan tetap memperhatikanmu. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai seperti itu? Ayat 13 ini alasannya. Sebab, katakan sebab. Lagi sebab. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ginjal. Menenun aku dalam kandungan ibuku ditenun. Kenapa Tuhan sampai tidak mau kehilangan? Dia sudah buat kita begitu sempurna. Kamu bukan produk kebetulan, kamu bukan produk iseng, kamu bukan produk gagal. Dia buat dengan sebuah tujuan yang spesifik, dia buat dengan sebuah kecanggihan yang luar biasa. Dan dia begitu sayang sama kita. Alkitab bilang ini, bahkan kita dibuat hampir sama seperti Allah. Alkitab yang bilang itu. Kita dibuat hampir sama seperti Allah. Jadi mau dimanapun mata Tuhan tidak bisa tidak memperhatikanmu. Tangannya tidak bisa tidak untuk tetap memegang tanganmu. Menuntun kita berjalan dalam jalannya. Apapun yang kau buat Tuhan akan tetap mencintaimu. Kamu mau bilang saya tidak percaya Tuhan, omong kosong dengan semua itu. Tuhan tetap akan mencintaimu. Kenapa? Karena Dia yang merajut kita. Dia yang menenun kita. Dia yang memberi detail semuanya dalam kita. Bukan orang tua kita bos, bukan. Kalau saudara tadi bilang kalau orang tua saya iseng, bisa jadi. Tuhan enggak. Dia yang menenun bukan orang tua kita. Dia yang memberikan banyak hal. Terus Daud bilang begini. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang setuju kata amin. Saudara sadar, saudara luar biasa. Waktu saya lihat diri saya makin hari, saya makin sadar gini, wow dahsyat dan ajaib. Bayangin orang ngomong jorok, saya ketawa bertobat, ajaib. Dahsyat, kok bisa ya? Bayangin cuma ketemu orang di mana ngobrol-ngobrol aja, orang terus mau ke gereja, kok bisa? Bukan kita itu, Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin, luar biasa. Kalau saudara sudah mengerti ini, maka saudara akan mengerti ini. Saya mulai menemukan ini. Oh, hidup kita ternyata menceritakan Tuhan ya. Hidup kita tuh menceritakan Tuhan. Kita diciptakan begitu spesial untuk menceritakan Tuhan. Mana tadi saya bilang, Alkitab bilang kita diciptakan hampir seperti Allah. Kenapa so spesial? Kenapa saudara so spesial? Karena hidup saudara cerita tentang Tuhan. Senyummu aja cerita tentang Tuhan. Makanya jangan suka cemberut, senyum. Amin saudara. Banyak sapa orang karena sapaanmu itu cerita tentang Tuhan. Buat orang di luar heran, kenapa mereka begitu baik ya? Kenapa mereka begitu berbeda? Hidup kita menceritakan tentang Tuhan. Kenapa senyumnya lain ya? Senyumnya kok asik ya kayaknya ya? Karena senyum kita menceritakan Tuhan. Amin. Sebagai latihan coba lihat sebelah-sebelah, kasih senyum.
senyum gua menceritakan Tuhan. Gitu dong. Amin. Jadi kalau saudara ngerti bahwa kita ini menceritakan Tuhan, maka saudara akan sadar bahwa hidup ini luar biasa. Saudara tahu, suatu kali saya habis pelayanan di satu tempat. Saya diajak ke satu ruangan. Di satu ruangan tuh ada satu orang berdiri agak mencil. Di ruangan kebaktian. Saya khusus waktu sebentar ya, saya samperin dia. Saya cuma bilang ini, Tuhan berkati ya. Nangis. Dia bilang, Pak Andi, Pak, gak ada orang pernah samperin saya untuk bilang begitu. Dia bilang, saya rasa orang gak ada yang anggap saya di gereja ini. Tapi Bapak samperin saya dan cuma bilang Tuhan berkati. Oh ya, sudah tahu saya baru tahu ceritanya apa 2 tahun kemudian. Waktu saya lagi pelayanan, ada seorang hamba Tuhan juga datang sama saya, salamin. Bapak masih ingat saya? 2 tahun yang lalu Bapak samperin saya dan bilang, God bless you. Saya sampai nangis waktu itu, Pak. Itu membuat saya sadar saya berharga di depan Tuhan. Dan hari ini saya melayani Tuhan. Jujur, saya aja udah lupa. Tapi senyum kita, sapaan kita menceritakan Tuhan. Amin, powerful. Kenapa? Tuhan yang bikin itu semua dalam kita. Tuhan yang bikin itu semua dalam kita. Tuhan yang bikin dalam saudara. Jadi walaupun gigi saudara gingsul, senyumlah. Senyumlah. Amin. Hidup kita menceritakan Tuhan. Nah syaratnya gimana supaya hidup ini bisa bercerita tentang Tuhan? Alami Tuhan. Katakan alami Tuhan. Tahun ini tema gini, alami Tuhan dan nyatakan Tuhan. Alami Kristus dan nyatakan Kristus. Alami Kristus, nyatakan Kristus. Pak ngalamin tuh kayak apa sih Pak? Apa harus nangis Pak? Gemeter-gemeter. Kalau bisa begitu puji Tuhan, nikmati saja. Kalau saya pengen menikmati segala cara yang Tuhan kasih untuk saya bisa menikmati Tuhan. Tapi saya boleh kasih bahasa sehari-hari mengalami Tuhan? Gini loh, alami kebaikan Tuhan, itu saja. Orang yang sadar Tuhan baik dalam hidupnya, pasti hidupnya menceritakan Tuhan. Sudah pasti. Rasakan betapa baiknya. Daud bilang nih, saya pernah jatuh, Daud bilang, saya pernah begini, saya pernah ke dunia orang mati. Tapi tetap tangan Tuhan menuntun saya. Dia bilang, saya mengalami betapa baiknya Tuhan. Otomatis hidupnya menceritakan Tuhan. Amin. Jangan ada yang bilang, wah ya kalau Pak Andi mah gitu sih senyum aja langsung firman Tuhan keluar. Ya pasti bisa. Saya mah boro-boro Pak baru bertobat saudara kalau boleh saya cerita. Saya bersaksi pertama kali bukan setelah saya selesai kursus Alkitab. Bukan setelah selesai saya bahkan belum penuh Roh Kudus waktu itu. Kapan saya bersaksi pertama kali? Seminggu 2 minggu setelah saya bertobat. Ceritanya gini, setelah saya bertobat. Ini yang bikin tadi salah satu nangis. Nih. Waktu saya bertobat, teman-teman saya belum tahu. Karena saya nggak pengen mereka tahu. Saya malu saya bertobat. Saya kayak jilat ludah saya sendiri. Saya seperti, pokoknya rusaklah image saya. Waktu itu, kok gue bertobat sih gitu kan. Tapi terus beberapa teman yang tadi itu, ajak saya beli Alkitab. Pertama kali beli sendiri, diajak sama mereka. Biasanya ke toko buku yang macam-macam kan. Baru saya tahu bahwa di Bandung ada toko buku Alkitab. Waktu masuk, ada ya toko buku Kristen. Nggak pernah masuk sebelumnya. Ada ya ampun lengkap banget Kristen semua lagi. Alkitab semua gitu kan. Belilah saya Alkitab yang pertama. Pulanglah saya ke rumah. Di rumah saya tiap hari selalu ada 40 orang saudara. Kumpul tiap hari sudah. Semua perkeliruan semua dibuat di sana. Masuk saya kan datang. Biasa cuek-cuek aja. Tapi lihat kalau Tuhan sudah mau hidup kita bercerita tentang Tuhan. Saya enggak mau bersaksi loh. Saya masuk rumah saya sendiri. Biasa mereka cuek. Lagi main kartu lah. Yang ini lagi gitu saya enggak usah sebut lah ya. Macam-macam. Terus ada yang nanya. Nanya pun enggak lihat. Dari mana Di? Pergi. Iya pergi kemana? Toko buku. Toko ngapain? Beli buku. Lihat saya ingat sekali, saya berusaha menghindar setiap pertanyaan. Nggak mau bersaksi bro. Dari mana? Pergi. Iya kemana? Toko buku. Ngapain? Beli buku. Toko buku apa? Nah mulai meruncing. Saya baru bertobat.
Nggak mau bohong dong, masa baru 2 minggu bertobat udah bohong lagi saudara ya? Ya kan? Jadi saya bilang toko buku Kristen, mulai beberapa nengok. Beli apa lo? Tarik napas, beli Alkitab. Bubar semua langsung, semua bubar, apapun berhenti ngumpul depan saya semua. Sampai saya ingat saya duduk di satu bangku yang di pojok, mereka duduk, mereka duduk. Gila lo, beli apa? Beli Alkitab. Ngapain beli Alkitab? Ditanya gitu jawab apa saya mau tanya? Ceritalah saya bahwa saya sudah bertobat. Mereka bilang, Diko, karena saya yang larang mereka ke gereja sebelumnya, coba bayangin. Mereka bilang, Adi ya lu kacau lu, gimana sih? Kan lu yang bilang gak usah begitu-begitu. Saya cerita, ya gue begini, saya cerita. Dan sejak hari itu orang yang di rumah saya pelan-pelan menurun. Pasaran makin turun sampai habis nol. Gak ada lagi yang mau bareng saya. Karena mereka bilang ini Andi gila, gak konsisten dia, gak konsekuen dia, gak asik dia sekarang dan sebagainya. Tapi gak lama pasaran naik lagi. Dulu 40 kumpul tiap hari di rumah saya, setelah itu 200 kumpul di rumah saya dan persekutuan semua. Teman-teman saya ini hampir semua sempat ikut di situ. Beberapa bertobat, beberapa belum bertobat. Gak usah tunggu sekolah Alkitab bro. Amin. Bahkan cuma cerita, ngapain? Beli Alkitab, itu saja sudah cerita tentang Tuhan. Hidup kita dikarang, dibuat sama Tuhan untuk bercerita tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita itu menceritakan Tuhan. Saudara mesti tahu, orang-orang di luar kebanyakan merasa tertolak. Merasa nggak layak ikut Tuhan. Aduh kalau gereja-gereja gue bukan gue lah. Gue sih enggak lah, Tuhan mana mau. Tuhan lihat gue aja najis kayaknya. Tuhan, kok ada, no. Orang rasa begitu. Orang rasa nggak pantas ketemu Tuhan, itu orang di luar. Orang di luar kebanyakan merasa ikut Tuhan itu freak, aneh. Ikut Tuhan madu, pasti alim gitu kan. Pasti, gelilah udah bayanginnya. Jadul-jadul. Ada orang di luar kebanyakan merasa gini, mereka merasa nggak bisa. Gua mau sih, tapi nggak bisa lah. Kayaknya gua nggak diciptakan untuk ada di situ. Jauh gua mah, aduh. Gua nggak diciptakan untuk ada di dalam Tuhan. Saya mau beritahu, izinkan hidup kita menceritakan sama mereka di luar, bahwa mereka tidak pernah ditolak Tuhan. Bahwa mereka tidak pernah menjijikkan buat Tuhan. Izinkan hidup kita cerita sama orang di luar, bahwa ikut Tuhan itu nggak freak. Ikut Tuhan itu enggak ketinggalan zaman. Yang setuju kata amin. Buat izinkan hidup kita menceritakan sama orang di luar. Bahwa siapapun bisa ikut Tuhan. Enggak perlu tunggu hebat. Enggak perlu tunggu tidak ada kekurangan. Masih kacau walaupun ikut Tuhan. Sebab tangan Tuhan tidak pernah berhenti menuntun kita. Sekalipun kamu hidup di dunia orang mati. Sekalipun kamu tinggal dalam kegelapan. Tanganmu kata Daud tetap menuntun aku. Yang setuju kata amin. Gimana kasih tahu mereka? Khotbah nggak bisa. Tinggallah sama mereka, izinkan hidup ini cerita tentang Tuhan. Kalau saudara gaul sama saya, saudara akan mulai ketemu gini, saudara akan lihat saya, saudara akan ini, lama-lama saya rasa, saudara akan bilang ini, wah kalau kayak gitu jadi pendeta mah gue juga bisa. Itu dia. Karena saudara akan lihat nih, nggak susah ya ternyata, memang nggak susah. Memang gak susah. Amin. Kenapa mereka cuma ngobrol sama saya terus mau kenal Tuhan? Karena saya rasa mereka lihat gini, wah kalau Kristen kayak gini sih gue juga bisa. Gue pikir selama ini gue gak pantas. Pantas bro. Gue pikir selama ini Tuhan gak mau terima, gue terima. Jadi hidup kita ini menceritakan kebaikan Tuhan, bukan menceritakan yang susah-susah. Model gua diterima Tuhan, berarti model lu diterima Tuhan juga. Model gua bisa bertumbuh, berarti model lu bisa bertumbuh juga. Amin. Amin. Izinkan hidupmu menceritakan Tuhan. Kalau udah gimana? Kalau mau menceritakan Tuhan, nah yuk hidup bersama Tuhan.
Nah itu bahasa susah tuh Pak Adi, hidup bersama Tuhan tuh gimana? Nah ini hidup bersama Tuhan tuh gini loh. Hidup bersama Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan tuh gini. Perhatian baik. Temukan passion saudara, katakan passion. Apa sih yang saudara suka? Saya suka sepak bola Pak. Kok bisa ya? Tuhan yang menenun itu di dalam kamu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana suatu hari lewat passionmu itu kamu akan menceritakan Tuhan. Hidupmu akan bercerita tentang Tuhan. Hobi saya ikan Pak. Hidupi passionmu. Karena lewat hobi ikanmu itu kamu bisa menceritakan Tuhan sama orang-orang yang sehobi. Yang setuju kata amin. Orang kalau passionnya ikan kan saudara. Aduh di depan ikan bisa lupa tidur, lupa makan ya kan. Ngeliatin ikan, diajak ngomong ikannya. Walaupun gak tahu jawabnya gimana. Yang sama-sama hobi bisa sama-sama tuh. Aduh luar biasa, dilihat dari samping, dilihat dari atas, dilihat dari sini. Semua dilihat. Waktu ikan buang air pun itu berkesan kayak buat mereka. Oh luar biasa. Saya kalau lihat ikan, ngantuk. Ikan lewat, tidur. Kalau dia enggak tidur, passion, katakan passion. Apa passion saudara? Ada yang passionnya macam-macam. Temukan passionmu. Kalau udah temukan passion, nah ini dia, keluar dari zona nyaman. Apa itu keluar dari zona nyaman? Gini, selama ini passion itu kita buat hanya untuk diri kita sendiri. Mulai hari ini kalau mau menceritakan tentang Tuhan, hidup kita mau bercerita tentang Tuhan, temukan passionmu, nikmati passionmu, kembangkan passionmu, tapi keluar dari zona nyaman, jangan hanya mikirin buat diri sendiri, coba mulai pikirin buat orang lain. Mulai sentuh orang lain lewat itu. Lihat ikan, ikannya lagi mangap-mangap makan, kita bilang, bro, lagi serius banget bro, lu tahu Yunus gak bro? Tetangga, bukan bro, itu gini bro. Sambil mata tetap pada ikan, bayangin. Enggak, jadi enggak ada yang kesan dikotbain kan kalau gitu kan. Yunus bro, yang satu juga lihat ikan. Oh kenapa Yunus? Yunus makan ikan bro, yang benar. Iya, wih gila. Terus gimana? Enggak mati, cerita. Bertobatlah dia. Kalaupun belum bertobat minimal dia sudah dengar sesuatu tentang Tuhan. Jadi bisa ya, setelah saya. Jadi bisa ya kita dimakan ikan gak mati? Bisa bro. Oke, sampai ketemu besok ya. Saya baru pulang dari Rote. Beberapa hari saya di sana. Meresmikan sebuah sekolah. Beberapa orang pikir, heroik banget ya. Bikin sekolah di Rote, teman-teman kita yang bikin, bukan saya. Menurut saya, jangan pikir terlalu jauh. Gini ceritanya. Ini kemarin teman-teman juga ngomong ini, diingat gak kenapa kita buat ini? Gara-gara kamu ngomong di meja makan. Waktu itu teman-teman ceritanya menemukan sebuah area yang bagus dan insting bisnisnya muncul. Ting. Gimana kalau kita bisnis ini begini, bagus. Dibelilah lahan itu, saya diajak untuk lihat. Saya lihat sana, nah lihat ini. Kalau saudara passionnya bisnis lah. Tapi keluar dari zona nyaman, jangan cuma hanya untuk untung sendiri. Mulai pikirin orang lain dan sentuh dia. Waktu saya di sana, saya ketemu sama penduduknya. Saya tanya, Pak, dapat berapa dari jual tanahnya? Dapat segini Pak, luar biasa ya. Iya Pak. Terus saya tanya, mau buat apa Pak uangnya? Mau buat kuliahin anak saya di Kupang. Langsung saya mikir gini, habis bentar juga. Tanya lagi, Pak, dapat berapa kemarin? Dapat segini. Mau buat apa? Buat gini. Wah habis bentar juga. Malamnya di meja makan, saya ngomong sama teman-teman ini. Saya bilang ini, saya cerita apa yang tadi saya lihat. Saya cerita apa yang terjadi sama mereka. Saya bilang ini, sebentar lagi, kalau dulu mereka nggak punya uang kemarin, tapi punya tanah. Sebentar lagi mereka nggak punya uang juga dan nggak punya tanah. Kenapa? Tanahnya sudah diambil. Saya bilang ini, Tuhan kasih untung besar sama kita. Tuhan akan kasih untung besar sama kita. Tapi rasanya di hati Tuhan gak akan untuk membuat orang lain menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Yuk pikirin anak cucunya yuk, pikirin masa depan mereka yuk.
Bukan berarti semuanya harus kita yang tanggung, bukan. Kamu bukan Superman, kamu bukan Gatot Kaca, amin. Kita tetap manusia biasa, enggak harus seluruh dunia kita yang tanggung, enggak. Tapi yuk pikirkan orang lain, yuk. Waktu saya ngomong begini, beberapa teman langsung mulai berpikir gini, oke deh. Jadi kemarin mereka bilang, Didi, kita harus nanti minggu-minggu depan foto-fotonya ada ya, bentar ya. Ingat gak ini bisa ada, baru langkah pertama, tapi sudah hebat. Ini ada karena waktu itu kamu ngomong di meja makan. Saya ingat, mereka ingat. Dan yang akan jadi kepala sekolah kemungkinan salah satunya orang Bandung, teman saya sekolah. Orang Rote kemarin bilang sama saya gini, Pak ini hutan Pak, ini hutan. Orang Rote aja bilang itu hutan, apalagi orang Bandung. Bisa mengerti maksud saya? Tapi teman sekolah saya pindah sana, bawa anaknya 2. Dia pengen bawa anaknya 2. Katakan 2. Masih kecil dibawa. Dia bilang nih, aduh dia gue pengen banget bawa anak gue ke sini. Coba bayangin. Suruh pikir, hebat banget dia ya. Bukan, passion. Jadi dia mah seneng banget tinggal di pedalaman. Nah itu dia, passion. Nah maksudnya gak usah pikir aneh-aneh melakukan rencana Tuhan itu. Passion, dia mah seneng saudara. Masuk ke daerah gak ada listrik, itu seneng dia. Kalau saudara masuk daerah gak ada listrik, mikirnya gue ngeblow pakai apa ya, kan begitu kan. Kalau dia enggak, dia asik ya, ketemu orang-orangnya seru ya. Oh gue pengen bawa anak gue nih, nah itu loh saudara. Masuk ke daerah gitu, dia gak bisa tidur, gak bisa makan saking senengnya karena passion. Kita masuk ke daerah gitu, gak bisa tidur. Gara-gara nyamuknya, aduh kecoa, aduh. Salah satu teman kita pergi satu daerah kan, kencingnya nggak berani di WC, kencing di kamar, bayangin. Pakai kantong plastik kasih tisu, kenapa? Ke WC-nya takut, sebelah WC ada babi, rok gitu. Tapi kalau yang passionnya begitu, kalau di kota malah gelisah. Aduh saya pengen ke sana ya, aduh. Temukan passionmu. Kembangkan passionmu, tapi keluarlah dari zona nyaman. Jangan cuma pikirin diri sendiri, tapi mulai pikirin orang lain. Yang hobi motor, temukan passionmu. Pakai itu menyentuh orang, amin. Yang hobi makan, kembangkan passionmu. Tapi kalau makan hati-hati kolesterol. Dan jangan makan sendiri aja, ajak-ajak orang lain. Pak saya hobi ikan, jadi saya beli ikan ya Pak. Boleh beli ikan lagi Pak? Tanya istrimu. Tanya dulu, saya nggak mau ikut campur soal itu. Amin. Tapi itulah hidup dalam Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena passion itu Tuhan yang bikin. Teman saya bilang, aduh Di kalau gue suruh nyambut tamu, shalom, baru 10 orang kram tangan. Kayaknya gue gak bakat deh, gue gak diciptakan untuk pelayanan. Habis apa hatinya pengen kemana? Kalau gue pikirannya bisnis lah. Amin. Tapi dalam bisnis ikut pikirin orang lain. Gak cuma diri sendiri. Amin. Senang masaklah. Saudara bisa kebayang? Ada banyak orang kalau diajak ke gereja, aduh enggak deh gue gereja. Ngedekor yuk, kalau dekor gue suka tuh, ayo. Ngedekor dia, sambil dekor kan bisa cerita. Tahu Pinocchio? Wah, Pinocchio dulu masuknya. Nanti terima Yesus dia. Pinocchio, tahu nggak? Tuhan Yesus juga anak tukang kayu. Nah itu nyambungnya di situ maksud saya. Maksud saya gini, natural aja hidupmu akan menceritakan Tuhan. Asal kita menikmati betapa baiknya Tuhan. Kita sadar dia baik. Kita sadar, oh Tuhan kau luar biasa. Dia nanti kita akan kasih ini. Dia kayak kita kasih panggung ini sebentar buat dia nanti kapan-kapan. Bulan depan. Dia, itu dari saya kenal dia lulus SMA. Kerjanya apa? Ke Wiataguna tuh. Bacain buat orang-orang yang kebetulan gak bisa lihat. Dia baca itu terus. Sekarang dia bergerak dalam satu yayasan yang mengangkat orang-orang yang kebetulan punya beberapa keterbatasan ini. Diangkat supaya eksis. Kalau saya lihat cuma gini, perjalanannya tuh wow. Tapi passion itu sudah ada dari dulu.
Itu sudah tertanam di dalam diri dia. Siapa yang tanam? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk hidup kita menceritakan Tuhan. Amin. Terakhir begini, teruslah bertumbuh. Loh kenapa mesti bertumbuh Pak? Teruslah bertumbuh karena the best is yet to come. Yang terbaik belum datang. Yang terbaik akan. Semakin suruh bertumbuh, suruh akan lihat gini, hidupmu akan semakin menceritakan Tuhan. Kita akan kagum, wow. Saya baru sekarang nih loh, baru setahun 2 tahun ini loh. Ketawa orang bertobat, kan aneh saudara. Buat saya gini, wow. Cuma ketawa-ketawa orang bertobat ya, kenapa gak dari dulu ya? Kongko-kongko, ngopi-ngopi, minum-minum cantik, begitu kan? Minum-minum cantik. Orang bertobat. Saudara yang suka fashion, kembangkan fashionmu. Supaya orang bisa lihat, oh ikut Tuhan gak freak ya. Ikut Tuhan enggak terus. Saya enggak berani singgung model, karena model tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus kan. Selera itu. Tapi oh ikut Tuhan enggak gitu ya. Ikut Tuhan bisa update, oh ya. Saudara mau pakai celana ngatung enggak ada pakai kaos kaki, pakailah. Biar orang pikirnya, wow orang gereja fashion banget bro. Celana panjangnya ngatung enggak pakai kaos kaki. Lagi model. Nah apa maksud saya? Fashion kembangin, apa yang passionmu apa? Kembangkan itu. Teruslah bertumbuh. Ikuti proses pendewasaan karena semakin kita didewasakan, wah semakin hidup kita bercerita tentang Tuhan. Dalam pelayanan saudara saya beberapa kali ceritakan, saya mengalami banyak hal. Tapi lihat semua proses itu menceritakan Tuhan kan? Saudara juga bisa. Saudara juga bisa, itu bukan soal sekolah Alkitab. Amin. Karena kamu juga punya proses, tinggal waktu proses jalani bersama Tuhan. Karena kita tahu, saya akan makin dewasa lewat proses ini. Dan semakin saya dewasa, hidup saya akan semakin bercerita tentang Tuhan. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi yang pertama tadi, kita lahir tidak kebetulan. Katakan saya tidak lahir kebetulan. Yang kedua, hidup kita menceritakan Tuhan. Katakan hidup saya menceritakan Tuhan. Yang ketiga, hiduplah bersama Tuhan. Apa itu? Temukan dan kembangkan passionmu. Tapi pakai itu untuk memikirkan orang lain, sentuh orang. Yang keempat, teruslah bertumbuh. Karena semakin bertumbuh, semakin cerita tentang Tuhan mengalir keluar. Amin. Dunia di luar merasa tertolak dan gak layak untuk ikut Tuhan. Izinkan hidupmu cerita bahwa mereka layak untuk ikut Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah menolak mereka. Justru mata Tuhan terus memandang mereka, segelap apapun mereka. Dunia di luar seringkali merasa ikut Tuhan itu freak. Izinkan hidup kita bercerita. Ikut Tuhan gak perlu freak. Ikut Tuhan gak perlu jadi jadul. Ikut Tuhan itu update. Di dunia di luar merasa mereka gak bisa ikut Tuhan. Izinkan hidup kita cerita. Mereka bisa. Sudah lama saya pernah cerita ini 10 tahun yang lalu. Sebagian sudah tahu. Saya tidak cerita lagi karena ini bukan cerita favorit saya. Tapi izinkan saya cerita. 15 tahun yang lalu. Saya pernah marah sama istri saya. Marah. Saking marahnya saya lempar barang ke tembok sampai pecah. Di tembok itu membekas. Bekas lemparan saya. Saya nggak hapus supaya jadi memori buat saya. Beberapa mungkin bilang ini, belum pendeta kali ya waktu itu Pak. Sungguh saudara, sudah pendeta. Ada yang ngomong ini, kok pendeta bisa begitu? Saya cuma mau bilang ini, itulah saya. Tapi saudara tahu, waktu saya cerita ini, beberapa orang merasa gini, wow, kalau pendeta saja masih bisa bikin salah seperti itu. Dan Tuhan terima dia, saya juga bisa dong diterima Tuhan. Ya. Amin.
Nggak usah kelihatan, harus perfect. Izinkan semua hidup kita cerita tentang Tuhan. Izinkan ini bercerita tentang Tuhan. Bahkan termasuk waktu kita melewati proses dalam hidup kita. Izinkan proses itu bercerita tentang Tuhan. Bahkan waktu kita berbuat salah atau kita jatuh, izinkan itu menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa tidak terbatasnya kasih-Nya. Buat beberapa di antara saudara mungkin berpikir, kalau pendeta bisa begitu, saya juga boleh begitu terus dong. Saya cuma 1 kali melakukan itu. Tapi saya cuma mau bilang, waktu saya melakukan itu, saya menyesal, saya malu dengan itu, saya tidak bangga dengan itu. Tapi saya tidak pernah kesulitan untuk menemukan bahwa Tuhan mengampuni saya. God is so good. Saya mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu hidup saya bercerita tentang Dia. Saya banyak lakukan salah. Tapi saya tidak pernah sulit untuk melihat. Tetap Tuhan mencintai saya. Tangannya tetap menuntun aku. Seperti Daud bilang. Kegelapan tidak pernah terlalu gelap buat Dia. Hal yang saya buat menjijikkan tidak pernah terlalu jijik buat Dia untuk menemukan saya kembali. Dan bilang ini, Andi, aku yang menuntun kamu. Aku punya rencana yang luar biasa sama kamu. Apapun yang kamu buat, tidak membuat rencana itu hilang. Apapun yang kamu buat, tidak membuat rencana itu hapus. Aku tetap mencintaimu sepanjang masa. Berdirilah saya kembali karena kekuatan Tuhan. Berceritalah hidup saya kembali karena kasih karunia-Nya. Dan saya mau beritahu, engkau pun sama. Kembangkan passionmu, temukan passionmu. Tapi jangan hanya untuk dirimu sendiri. Sentuh orang lain lewat itu semua. Amin. Saya tidak punya banyak passion. Sudah punya passion yang saya tidak punya. Saya tidak bisa bercerita tentang Tuhan buat orang-orang di sana. Saudara yang bisa. Bangkit berdiri yuk sama-sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku tahu aku tidak lahir kebetulan. Aku tahu hidupku menceritakan Tuhan. Aku mau menemukan passionku. Memikirkan orang lain. Dan menyentuh hidup mereka. Aku mau terus bertumbuh. Sebab semakin aku bertumbuh, semakin hidupku bercerita tentang Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati gerejamu ini, anak-anakmu semua. Berkati, berkati, berkati. Aku selesai berkata-kata, tapi aku minta Tuhan terus berkata-kata pada kami.